Tuh nyawa tuh masih sembahyang aja, meluasi luang murid aja masih aja. Nah, tuh termasuk juga kata-katanya nang kayak itu tuh. Nah, termasuk juga nyawa itu jamun belum tahu lagi naran Tuhan yang ke-100 masih ada bapak aja, biasa aja nang ini aja masih aja. Kebanyakannya manusia di tanah Jawi, artinya di Nusantara ini nah. Indonesia Merdeka Soekarno Hatta ini nah. Nah, kita ini masing-masing jasidin menuntut ilmu atau mencari ilmu yang penghabisan. Artinya ilmu paling tinggi. Banyak orang yang ketujuh mencari ilmu yang paling tinggi dan ilmu kesempurnaan diri. Nah, kunyuk-kunyuk mencari ilmu kesempurnaan diri. Rancak ku melihat jasidin dan mendengar. Dan juga ilmu perpegangan, ilmu ingkutan ketika sakaratil maut yang sehabis-habis tinggi, artinya yang paling tinggi. Nah, kebanyakannya nang kayak itu jasidin aku melihat dan asa munyak justru aku melihat. Manakala ditakrir oleh ulama yang hak, ketika setelah ditakrir itu diperiksa, batu pulang, dianalisa, akhirnya ditetapkan oleh para ulama yang hak, yang bujur, yaitu ahlu sunnah wal jamaah akan jalan ma'rifat ahlu tasawuf yang sebenarnya, yang berasal daripada Al-Quran dan hadis serta ijma' ulama. Maka tiba-tiba padahal sudah ditetapkan oleh para ulama, tetapi tiba-tiba jadi ringan kepada mereka itu. Arti ringan ini sudah jadi kebiasaan, sudah menyalahi lawan yang benar. Nah, padahal yang benar itu yang ahlu sunnah wal jamaah, yang sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis dan ijma' ulama itu sudah ditakrir, ditetapkan. Tetapi jadi ringan kepada mereka itu artinya mudah benar mereka itu menyimpang. Itu maksud ringan tadi. Siapa mereka itu? Mereka yang belajar atau mengajar ajaran yang kada sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, setengah mereka itu berkata, bahkan orang-orang yang ajaran menyimpang nih, berucap, berkata, nah, apa aja ucapannya? Belum lagi sampai kepada ilmu yang sebenarnya. Nah, jadi masing-masing si A bapandir menunjuk kepada si B, nyawa biaya belum sampai lagi. Nah, bahasa sambatan nang kayak itu aja berarti tinggian narannya. Nah, inilah posisinya Sidin yang berucap nang kayak itu. Wajar ya Sidin mufti. Ini orang alim. Jadi si Abdurrahman Siddiq Sapat ini luar biasa alimnya dan orang yang seorang wali Allah lah, seseorang yang sekaligus sakti juga Sidin ini, lengkap ilmu Sidin. Nah, lalu Sidin berucap ya Sidin ringan benar manusia itu nah. Setengah mereka itu berucap pina mudah benar berucap. Nyawa tuh belum sampai lagi kepada ilmu yang sebenar-benarnya. Nah, masih kulit belum isinya. Nah, rancak ada mendengar nang kayak itu. Supaya mulai bahari juga sudah ucapan itu. Ini mulai bahari sudah di zaman Sidin bahari nah. Bila kita nih mengaji ilmu syariat, lalu ada menyambat tuh bubuhan yang anggah-anggah nih. bubuhan yang di atas binjai berdiam. Spon binjai berdiam. Tuh nyawa tuh kulit aja masih aja. Belajar syariat kulit aja masih ada apa masih ujung bulu batis wajahnya aja. Nah, bener nyaman benar. Padahal kada boleh. Marimihakan orang belajar walaupun belajar alif bata jangan dirimihakan. Karena ilmu itu ilmunya Rasulullah. Nah, marimihakan ilmu Rasulullah, marimihakan berarti lawan Nabi Muhammad. Marimihakan Nabi Muhammad siapa yang mengutusnya? Nah, tasinggung Allah Ta'ala. Jadi bila kita tuh katuju marimihakan atas dasar karena merasa tinggi ilmu, itu yang kada bujur. Katanya dasar zaman bahari sudah jasidin munyak aku melihat jasidin kakak itu tuh. Munyak. Dan juga setengah mereka itu mendakwa. Arti mendakwa itu menuduh. Nah, tulis itu menuduh. Karena kalau mendakwa ini pengertiannya dua lah. Bisa menuduh, bisa mengakui. Cuma kalau di sini menuduh artinya mereka itu sebagian menuduh ulama menyembunyikan ilmu yang sebenarnya. Nah, jadi nyawa tuh jangan hendak bujur-bujur belajar 4 mata atau 3 mata. Dianggapnya 3, berarti kan pecak sebelah tuh sikungnya ya kalau 3 mata itu. Kada mau pang orang tuh mau ungkai mun nyawayah yang orang banyak. Yang dibacakan kitab ninto nah itu iya sudah ilmunya. Nah, cuma pemahamannya Tuhan yang memberi. Ada yang 100%, ada yang 70%. Nah, lain-lain kayak itu. Dan
yang diajarkan ulama itu ujar yang orang yang katujuh bepandiran baharatan nih, yang diajarkan oleh ulama itu cuma emas muda aja. Kisah bahari artinya belum jadi emas hanyar aja nih, bukan emas parada, artinya emas masak ya gitu. Nah ini kisah kalimat-kalimat yang meremehkan orang. Nyawa tuh masih sembahyang aja, meluasi long burit aja masih aja. Nah tuh termasuk juga kata-katanya kayak itu tuh. Nah, termasuk juga nyawan itu jamun belum tahu lagi naran Tuhan yang ke-100 masih kada apa aja, biasa aja nak ini aja masih aja. Nah meremehkan benar tuh juga kada boleh kayak itu. Padahal dalam kitab Hikam Ibnu Athilah Sakandari madahkanlah kita melihat orang ketujuh bawirid walaupun belum marifat tetap kita menganggap orang itu ahlullah, keluarganya Allah. Sebab muntungnya tadi sudah terhubung kepada Allah walaupun hatinya belum. Kada boleh kita meremehkan. Nah, itu yang bujur. Nah, kenapa timbul kita meremehkan? Nah, karena di hati kada ada dua sifat. Kada ada bersifat tawadhu satu dan kada ada bersifat kasih sayang. Nah, di sini kesalahannya kita. Padahal kita menuntut ilmu wajib dulu bersifat tawadhu. Padahal gurunya, musannifnya menghuluakan sudah. Cuma kita kada paham. Yang kedua, wajib bersifat kasih sayang. Sebagaimana setiap belajaran. Apabila belajaran apakah? Guru-guru itu biasanya mengungkai dulu hadis yang musalsal bil awwaliyah, yang ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Nah, jadi ujar guru sekumpul hadis itu dulu diungkai, hadis yang sifatnya kasih sayang supaya murid dengan sesama murid bakasih sayangan, jangan besasarikan. Nah, apalagi lawan guru maginnya pada boleh lawan guru kayak menciling-ciling mata. Guru tuh bungung, dia nggak ada boleh makanya itu. Ada pengguru tuh mengotolahi adalah, nah cuma, nah kalau kosidin, anak macan, nah nih tuh kali macan yang sarik, nah munsidinnya lah wala kuwata ya kalau. Nah jadi ar-rahimun orang-orang yang bersifat kasih sayang, ya yarhamuhumur rahman dikasihi oleh Allah yang bersifat rahman. Irhamu bakasih sayanglah kalian man fil ardi akan seluruh orang di muka bumi seluruhnya. Nah, yarhamukum man fis sama maka orang-orang di langit menyayangi lawan kalian. Siapa orang di langit? Ya malaikat. Nah, jadi sebuting aja lah. Ini kita untuk menilai kita ini tawadhu kah? Kadakah? Bersifat kasih sayang kah? Kadakah? Kalihatan di muntung kita karena bila kita memandang orang dengan pandangan meremehkan, mau capai orang mencela dengan celaan yang meremehkan, berarti kita yang rusak hati kita, yang belum bersifat tawadhu dan belum bersifat kasih sayang. Padahal jar guru bahari lah. Bila Allah bukan jar guru lagi, ini hadis Rasulullah lah. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah menghendaki orang itu jadi baik, jadi kekasih Allah, Allah pahamakan ilmu agama yang fardu ain. Itu yang dikaji. Nah, kita tuh dikehendaki Tuhan baik, paham kita ilmu beribadah, itu yang bujur. Bukan berarti paham ilmu yang cagar meninggalkan ibadah. Nah, jadi di sini senantiasa artinya terus-terusan beredar di keliling segala negeri, artinya kemana-mana berjalan mencari ilmu yang sebenarnya hingga bertemulah mereka itu dengan dhal mudil. Nah, ujung-ujungnya bertemu lawan dhal, atau dhal itu orang yang sesat, mudil dan menyesatkan akhirnya. Gara-gara kemana-mana kunyuk-kunyuk tatamu lawan yang dhal mudil, yang bersahabat lawan iblis, lalu mudil kayak pindah bakaramat. Nah, guring misalnya di pucuk pohon misalnya, nah uyuhnya di pucuk pohon maka kedinginan segala macam baik ditilamnya kalau guring. Jadi normal-normal aja kita tuh hidup mengalir aja kada usah sini tuh harus bener aja guring di atas pohon aja harus warik lo kok di atas pohon tak dahulu warik. Sidin jangan berjalan di banyu aja tak dahulu kodok. Kita mau hendak menilai guru tuh hebat atau kadanya lihat istiqomahnya di dalam kebaikan. Istiqomahnya yang dilihat, istiqomahnya khairun, lebih harat, lebih dahsyat min alfi karamah daripada 1000 karamat. 1 karamat berjalan di banyu. Yang kedua terabang di atas air misalnya nih, tak paling-paling berengailah. Nah, batu barang karamat yang ketiga guring di atas pucuk nyor.
Karamat yang keempat membagi awak. Nah sampai 1000 karamat takipai ke 1000-nya nih tuh dapatnya orang yang istiqomah ikhlas di jalan Allah. Nah, biar orangnya ini tak kait sedikit aja rabah jadi mendak gue bincol dah. Ini hebat dalam pandangan Allah karena Allah bukan menilai kehebatannya. Allah menilai hatinya. Nah, itu hatinya aja kita. Membagi awak sekejap mata langsung ada di timur dan langsung ada di barat. Taduhulu iblis. Taduhulu iblis. Pahamlah. Ini supaya kita sadar tuh nah, jangan hidup nih tuh hendak pina mana lain pada orang. Nah, di antara karamat sidin supaya kita tahu dulu lah sedikit nah. Di Barabai itu ada seorang kananakan halus, narannya Asmuni. Asmuni. Nah, lalu masih remaja waktu itu Asmuni itu naran singgah sidinnya turun kalampayan juga Bang Asmuni itu. Nah, naran anak lagi halus namanya Asmuni kananakan remaja. Yang bagi sani guru sekumpul. Jadi pas sidin datang ke daerah situ ke Barabai, ke kampung yang di daerah yang Asmuni diam nih. Nah, ditapak sidin, pas sidin hendak bulik tapak sidin bahu si Asmuni nih. Nah, tapak sidin. Lalu si Asmuni kecil ini kadahakun lagi bangaran Asmuni, kadahakun dipanggil Asmuni, minta hendak bernama Abdurrahman, sama dengan nama yang menapak. Nah, akhirnya terkenallah menjadi seorang ulama Guru Abdurrahman Padang Kopi Barabai. Nah, tahu lah pian. Itu sejaman dengan guru Ahmad Mughni, guru ayah negara di kita, guru akuitan, guru bahit. Sejaman itu diamnya baparakan aja rumah dulu di Padang Kopi itu, hendak behigan aja. Guru Abdurrahman Padang Kopi memang asli di situ. Guru ayah negara akuitan, guru bahit, guru Ahmad Mughni. Nah, berdiam di situ juga baparakan. Nah, ujar guru sekumpul, Guru Abdurrahman Padang Kopi ini adalah taumannya Barabai. Nah, taumannya Barabai, orang alim di kita. Banyak sidin bisa murid. Itu salah satu orang alim yang sejaman dengan guru Ahmad Mughni. Paguruan kuitan oleh guru Bahit. Sama-sama orang alim ini. Nah, itu diantaranya. Jadi barakat tapakan itu aja. Belum lagi yang kisah dalam pagar. Kan pengarang ini diam dalam pagar, lahir dalam pagar. Guru Zainal Ilmi. Nah, sebelum guru Zainal Ilmi bertajak dalam pagar, guru Abdurrahman Padang Kopi ini yang bertajaknya dulu asalnya dalam pagar. Lalu sidin hendak berjalan, hendak keliling nih berjalan, lalu meninggalkan dalam pagar. Siapa yang jaga? Tapak sidin guru Zainal Ilmi itu. Tapak sidin di sini. Nah, lalu sidin bertundukan kepala, ibadah tampak itu. Akhirnya guru Zainal Ilmi lah yang bertajak pulang di dalam pagar itu, menggatiakan sidin. Nah, itu kisahnya. Jadi sidin ini betapak ini aja. Nah, kelebihan sidin. Namun kita kan belum lagi tuh malah jari belum lagi hanya betapak ini aja. Nah, namun kita paling menapak nyamuk. Ya kalau ini ulama besar wali Allah di sidin.